Menikahi Janda Ting Ting. Bab 075. Setelah beberapa saat berpikir, Arman mengambil alih laptop itu dan kembali menonton video tadi secara lebih dekat dan akhirnya melihat plang bertuliskan nama restoran tersebut. Apa kamu mulai mencurigai sesuatu? Aku harus pergi sekarang. Bayaranmu akan aku kirim lewat rekening biasa. Arman beranjak, meraih kunci mobil dan ponselnya lalu berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Men, pesanan kopi kita belum datang. Teriak pria berkacamata itu. Kebiasaan sekali tidak bisa tenang sedikit. Pak Kapolres pasti kaget lagi kalau tiba-tiba dia berhasil mengungkap kasus ini secara diam-diam. Padahal lusa kenaikan pangkat, tapi masih sesibuk ini. Pria itu kembali menggeleng sambil memandangi kepergian Arman. Tak lama pesanan kopi datang dan mau tidak mau harus ia nikmati sendiri tanpa teman ngobrol. Mobil yang dikendarai Arman mulai melaju di jalan raya. Tangan kanannya fokus pada kemudi sedangkan tangan kirinya mencoba untuk menggunakan Rusdi. Bagaimana? Kamu sudah menentukan jejak supir truk itu? Jejak terakhir di pelabuhan. Bisa jadi, dia Kepulauan Seribu. Jangan hanya bisa jadi, tapi coba pastikan ke sana. Jangan pulang sebelum memastikan apa orang itu ada di pulau atau tidak. Nggih, Rusdi mengakhiri panggilan telepon tersebut, lalu menoleh kepada rekan-rekannya yang sudah duduk manis di dalam mobil, siap untuk kembali ke kantor. Nggak jadi. Turun. Kita disuruh ke pulau. Aku beli tiket dulu. Alah, tahu gitu aku bawa baju ganti, Rus. Masa kucel begini? Kalau ketemu bule Bahenol di sana, gimana? Bule, bukle yang ada. Wes ayo jalan, urusan baju gampang nanti kita minta transfer sama Pak Kasat. Kacamata hitam yang baru saja dilepas, kembali dipasang untuk mengurangi silau dari cahaya matahari yang begitu terik di atas sana. Begini nasib jadi bukjangan. Kemana-mana asalkan senang. Lantunan suara pas-pasan Rusdi mengiringi langkah para petugas reserse kriminal itu. Sekitar 20 menit perjalanan, mobil yang dikendarai Arman sampai di halaman depan restoran. Sebelum turun ia nampak sibuk berkutat dengan tabnya, mencari beberapa informasi penting mengenai restoran tersebut untuk berjaga-jaga. Ketika masuk, dua orang pelayan menyapa dengan ramah. Tapi, seolah tak ingin berbasa-basi, Arman menunjukkan kartu identitasnya sebagai anggota reskrim. Saya ingin bertemu dengan manajer restoran, bisa? Kedua wanita itu seketika dilanda kepanikan saat mengetahui bahwa pria di hadapan mereka adalah seorang polisi. Seolah bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh pria ini di restoran mereka. Tunggu sebentar, Tuan. Silakan duduk. Arman mengangguk setuju lalu menarik kursi salah satu meja pengunjung. Ia mendaratkan B0-nya di 32. Sana. Sambil menunggu, entah mengapa ia meneguk ludah saat melihat seorang pelayan restoran membawa pesanan sushi pengunjung lain. Saking tertariknya dengan makanan itu, perutnya sampai berbunyi seolah ada ratusan cacing yang sedang demo di dalam lambungnya. Ada apa denganku akhir-akhir ini? Kenapa mau yang aneh-aneh? Keanehan yang ia rasakan kembali ditepis saat melihat manajer restoran berjalan ke arahnya. Arman segera berdiri sesaat setelah pria itu berdiri di hadapannya. Ada yang bisa kamu bantu, Tuan? Ada hal penting yang harus saya bicarakan dengan Anda. Sebentar saja. Manajer restoran itu terdiam sebentar sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah. Mari ikut saya. Ia memutar langkah berjalan lebih dulu. Arman yang hendak menyusul, tiba-tiba kembali mematung, menoleh kepada dua wanita tadi. Saya mau pesan sushi seperti yang dipesan pengunjung meja 07. Masing-masing 2 box. Take away saja, nanti saya ambil.
Iya, Tuan, ucap dia wanita itu dengan bingung lalu memandangi Arman yang kembali melanjutkan langkahnya masuk ke dalam ruangan manajer restoran. Sekarang, mereka duduk berhadapan. Sedikit banyaknya, Arman sudah menjelaskan tentang tujuannya datang ke restoran itu. Tapi, layaknya restoran berbintang pada umumnya, tentu saja mereka sangat menjaga privasi pengunjung. Kalau mau hanya ada rekaman CCTV bagian luar. Tapi untuk ruang VIP, kami tidak memasang CCTV, untuk menjaga privasi tamu kami. Saya paham. Tidak masalah. Tapi, saya ingin meminta satu hal lagi. Yaitu, data transaksi pembayaran di hari dan jam yang saya sebutkan tadi. Pria itu kembali menghela napas. Tuan, itu adalah data penting restoran kami. Tidak bisa dibocorkan begitu saja, hanya untuk Mi. Bagaimana kalau semua orang tahu? Sanggah Arman. Kalau bulan lalu di restoran ini terjadi P3 rundungan dan korban T3 was di lantai 2. Jika berita ini naik ke media, bisa Anda bayangkan restoran ini akan menjadi sepi karena banyak pengunjung yang takut datang ke tempat yang dianggap berhantu. Berhantu. Pria itu menegapkan posisinya sambil mengarahkan jari telunjuk ke depan wajah Arman. Anda mengancam saya, hah? Tidak sama sekali, lebih tepatnya barter yang saling menguntungkan. Bagaimana? Detik itu juga, pria tadi bersandar malas dengan ekspresi pasrah. Baiklah, akan saya berikan. Tapi hanya data transaksi hari itu saja, tidak lebih. Arman mengangguk setuju. Semuanya pun berjalan lancar sesuai dengan keinginannya. Sekitar 1 jam, ia keluar dari restoran itu sambil membawa map berisi data transaksi dan tentu saja sushi pesanannya. Sudah setengah jam lamanya Chelsea menunggu di ruangan kasat reskrim, sejak Arman berkata bahwa dia sudah on the way. Dinginnya AC dan suara rintik-rintik hujan di luar sana membuatnya beberapa kali menguap. 33. Semenjak hamil kenapa aku jadi ngantuk ansih? Menahan ngantuk yang semakin menjadi malah membuat Chelsea sakit kepala. Akhirnya, ia merebahkan diri di atas sofa panjang, memejamkan mata sambil mendekap erat bantal sofa. Tak berselang lama, Arman masuk ke dalam ruang kerjanya dan langsung terperanjat kaget saat melihat Chelsea tertidur di sofa. Aku pikir siapa? Dia pasti kelelahan. Map dan sushi yang ia bawa dari restoran diletakkan di atas meja sofa. Dibukanya jaket yang sejak tadi melekat padanya lalu dijadikan selimut untuk menutupi sebagian buh mungil istrinya. Sejenak, Arman kembali menghela napas sambil memijati kepalanya yang kerasa kencang. Ya, di ruangan manajer restoran tadi, ia sudah menemukan data yang cocok dengan rekaman kamera dashboard mobil dan secara kebetulan ia mengenal pemilik akun bank yang melakukan transaksi pembayaran di restoran tersebut. Tak lama, Arman kembali beranjak mendekati jendela sambil mencoba untuk menelepon seseorang. Wajahnya begitu serius, saat panggilan itu tersambung. Chelsea yang sejak tadi menyadari kedatangan suaminya, diam-diam mendengarkan percakapan itu, mencoba untuk menganalisis menggunakan instingnya sendiri. Sore ini, Bu Nur berjalan santai melewati koridor sambil menenteng kantong berisi cemilan yang ia beli di kantin rumah sakit, atas permintaan Rania yang tadi ingin ngemil, katanya. Namun sesampainya di ruangan rawat VIP itu, beliau langsung membelalakkan mata ketika mendapati Brangkar di dalam sana kosong. Rani. Kantong berisi cemilan di tangannya terjatuh begitu saja, beliau berjalan menuju toilet tapi sayang gadis itu tidak ada di sana. Astagfirullah, kemana dia? 34. Pembicaraan Arman dengan seseorang di ujung telepon membuat Chelsea kaget sekaligus tidak percaya. Ia yang tadinya tidak ingin membahas hal ini dengan Arman, mulai tidak bisa menahan diri. Sekarang,
Arman sedang duduk di hadapannya, melahap makanan khas Jepang yang dibeli siang tadi dan baru sempat dimakan sore ini. Mas, tadi pas tidur, aku kebangun dan gak sengaja mendengar pembicaraan kamu dengan seseorang lewat telepon. Apa benar kalau sudah ada bukti tentang siapa pelaku dari kasus kecelakaan itu? Makanan yang masih berada di rongga tenggorokan seakan sulit untuk ditelan ketika mendengar penuturan Chelsea yang ternyata mendengar pembicaraannya tadi. Ia tahu rasa penasaran istrinya sangatlah besar, hingga sulit untuk menyembunyikan rahasia darinya. Apalagi di kondisi kehamilan seperti ini, entah kenapa Chelsea malah semakin aktif dalam berbagai kegiatan tanpa terlibat lelah. Apalagi mengeluh mual, pusing seperti wanita hamil pada umumnya. Ini masih dugaan sementara karena data transaksi pembayaran di restoran yang aku temukan itu, bisa saja hanya kebetulan. Yang jelas di hari yang sama Pak Kus datang ke restoran itu untuk menemui seseorang. Aku masih menunggu Rusdi menemukan supir truk itu, ungkap Arman pada akhirnya. Selama ini tidak terlihat mencurigakan, dia orang yang baik. Chelsea bersandar pada sofa sambil bersedekap dada. Sejenak ia kembali terdiam memikirkan awal mula ia mengenal orang itu dan tidak ada hal yang mencurigakan, bahkan sifatnya sangat bijak dan baik. Seperti yang aku bilang tadi ini baru dugaanku. Kamu tidak perlu khawatir karena aku yang akan mengurus semuanya. Arman mengakhiri aktivitas makannya, kemudian berdiri, memakai jaket dan meraih kunci mobilnya. Ayo aku antar pulang, setelah ini aku harus ke suatu tempat. Bukannya segera berdiri, Chelsea malah mendongakkan kepala menatap Arman dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan. Mas, nggak mau jenguk Rani. Walau bagaimanapun dia adikmu. Perawat bilang dia menangis saat di ruang operasi tadi, sepertinya dia kepikiran ucapan kamu. Ia pikir Chelsea tidak akan membahas hal ini lagi, tapi ternyata dugaannya salah. Hal itu membuatnya sedikit kesal karena setiap membahas Rania maka bayangan yang muncul dalam benaknya adalah perselingkuhan papanya. Kalau Mas nggak mau jawab, nggak apa-apa. Lanjut Chelsea saat melihat ekspresi yang ditunjukkan suaminya. Aku bisa pulang sendiri. Kebetulan Sofia sudah menunggu di bawah. Kami mau jalan-jalan sebentar. Boleh. Boleh. Kalau begitu aku akan mengantarmu sampai ke bawah. Digenggamnya tangan Chelsea, hendak beranjak pergi, tapi tiba-tiba ditepis begitu saja. Nggak perlu, Mas. Aku bisa sendiri, lanjutkan pekerjaan kamu. Chelsea, kamu. Brak. Pintu ruangan tertutup dengan keras. Meski tidak diungkapkan, Arman tahu jika Chelsea pasti kesal dengan sikapnya. Di parkiran depan, Sofia sedang duduk di kap depan mobilnya sambil mengobrol dengan seorang polwan yang tiba-tiba datang menghampirinya dan menanyakan kebenaran tentang hubungannya dengan Rusdi. Nggak sama sekali kok, saya dan Rusdi sama sekali tidak punya hubungan apapun. Dapat gosip dari mana? 35. Sih? Tanya Sofia, masih dengan ekspresi yang tak percaya. Kata ibu-ibu Bayangkari yang datang ke acara Pak Arman 2 bulan lalu. Katanya kamu dan Rusdi pulang berdua. Cek, pulang berdua belum tentu pacaran. Waktu itu mobilku mogok jadi aku nebeng. Tenang saja kami nggak punya hubungan apapun, jadi kalau kamu dekat sama dia, yaitu urusan kalian jangan bawa-bawa aku. Syukurlah. Aku pikir Rusdi kepentok apa kok tiba-tiba pacaran sama. Ah sudahlah, sorry udah ganggu. Aku pergi dulu ya, Sophie. Tak tanggapan apapun dari Sofia, yang memandangi kepergian polwan itu sambil bersedekap dada. Tak lama, ia bisa melihat Chelsea berjalan ke arah parkiran sambil melambaikan tangan kepadanya. Kamu tadi ngomong apa sama Rina? Tanya Chelsea sesaat setelah sampai di hadapan sahabatnya itu.
Dia tiba-tiba nanya, aku punya hubungan apa sama Rusdi? Jawab Sofia yang segera beranjak turun dari depan mobil. Mendengar hal itu, membuat Chelsea tak bisa menahan tawa. Sejak mendiang suami pertama kamu tugas di sini, dia sudah nggak suka sama kamu. Setahuku Mas Rusdi nggak pacaran sama si Rina. Tahu ah, nggak peduli juga. Laki-laki memang sama aja, kalau gak meninggal duluan, ya selingkuh. Yuk jalan. Sofia segera masuk dan duduk di belakang kemudi, begitu juga dengan Chelsea yang ikut duduk di sampingnya. Namun, belum juga mesin mobil dihidupkan, tiba-tiba ponsel Chelsea berdering tanda panggilan masuk. Assalamualaikum, kenapa Bu? Tanya Chelsea sesaat setelah menerima panggilan telepon dari ibunya. Chelsea, Rania hilang. Tadi ibu cuma pergi ke kantin sebentar, terus pas balik, dia sudah tidak ada. Satpam dan perawat sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ketemu. Bagaimana ini? Nafas Chelsea seakan tercekat ketika mendengar penuturan ibunya di ujung telepon. Padahal Rania baru saja selesai dioperasi, dan pergelangan kakinya yang masih bengkak. Dia tidak berekspektasi jika gadis itu akan kabur. Iya Bu. Aku cari sekarang. Panggilan telepon itu bicara akhiri, kemudian menoleh kepada Sofia yang sedang menatapnya penuh tanda tanya. Ada apa, Sa? Rania kabur, sudah dicari di sekitaran rumah sakit tapi nggak ada. Di mana-mana ya, So. Aku tahu rumahnya. Dulu pernah ngantar ibumu ke sana, pas nyari bibit tanaman. Ya sudah, antar aku ke sana cepat. Nggak ngasih tahu Mas Arman dulu, Sa. Nanti aja, lagi nggak akur. Mobil butut peninggalan suami pertama Sofia melaju cepat meninggalkan halaman kantor reskrim. Rencana mereka untuk pergi jalan-jalan dan kulineran sampai malam pada akhirnya harus tertunda. Di depan lobi kantor, Arman terus memandangi kepergian istrinya. Tak lama ia pun segera menyusul pergi sendirian. Karena sekarang Rusdi dan timnya berada di pulau 36. Di tengah kepanikan orang-orang yang sedang mencarinya, Rania sedang berada di biara yang terletak persis di belakang gereja tempatnya biasa beribadah. Sekarang, ia sedang duduk berhadapan dengan seorang biarawati, yang tidak lain adalah adik dari mendiang ayahnya. Wanita itu sudah lama mengabdikan diri di sana dan sangat jarang keluar kecuali ada keperluan mendesak seperti menghadiri acara pemakaman Pak Kusnaidi beberapa waktu lalu. Saya baru saja pulang ke rumah dan mengotak-atik lemari ayah, ungkap Rania terdengar lirih. Saya menemukan foto Pak Fatur dan seorang perempuan. Apa dia ibu saya? Wajah wanita parubaya itu seketika berubah serius. Kamu tahu dari mana rahasia ini? Kuasa hukum Nyonya Lusita sendiri yang menyampaikan hal ini. Saya tidak peduli tentang siapa saya sebenarnya, warisan dan apapun yang menyangkut keluarga itu. Saya cuma mau tahu, ibu saya siapa, seperti apa. Apa dia benar-benar sudah meninggal? Hatinya terenyuh melihat Rania yang begitu hancur luar dan dalam. Perlahan tangannya telur mengusap wujud kepala Rania. Namanya Widya. Dulu berita itu sempat heboh di kalangan keluarga dan para pekerja di rumah Nyonya Lusita. Ibu kamu bekerja di sebuah klub malam. Sudut bibir Rania terangkat membentuk seringai tipis. Ia sudah menduga wanita yang melahirkannya pasti tidak lebih dari wanita murahan yang telah merusak pernikahan orang lain. Apalagi yang menyampaikan hal ini adalah adik Pak Kusnaidi, tentu Rania percaya 100% karena dulu sebelum menjadi seorang biarawati beliau adalah babysitter, Arman. Apalagi, jangan hanya berhenti di situ saja, Tante. Saya mau tahu semuanya, lirih Rania. Kepalanya tertunduk, saat merasa harga dirinya benar-benar hancur. Apa ibu saya punya saudara di Jakarta?